Al-Quran Surah Al-Kahf. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak membuat padanya sedikit pun kebengkokan. Dia menjadikannya kitab yang lurus agar dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Juga agar dia memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengangkat seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah besar dosa perkataan yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka boleh jadi engkau akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di atas bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antaranya yang lebih baik perbuatannya. Kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya sebagai tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya para penghuni gua dan yang mempunyai rogim benar-benar merupakan keajaiban di antara tanda-tanda kebesaran kami? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama bertahun-tahun. Kemudian kami bangunkan mereka supaya kami mengetahui manakah di antara dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Kami menceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Kami meneguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Salah seorang dari pemuda itu berkata kepada yang lain, Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Karena kamu juga telah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka berlindunglah ke dalam gua itu. Dengan demikian, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan bagimu sesuatu yang berguna bagi urusanmu. Engkau akan melihat matahari yang ketika terbit condong ke sebelah kanan dari gua mereka, dan yang ketika terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di tempat yang luas di dalamnya. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang Allah memberinya petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang Dia sesatkan, engkau tidak akan menemukan seorang penolong pun yang dapat memberinya petunjuk. Engkau mengira mereka terjaga, padahal mereka tidur.
Kami membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua kaki depannya di muka pintu gua. Seandainya menyaksikan mereka, tentu engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka dan pasti akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Demikianlah kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Mereka yang lain lagi berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapapun. Sesungguhnya jika mereka mengetahui dan menangkapmu, niscaya mereka akan melemparimu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Demikian pula kami perlihatkan penduduk negeri kepada mereka agar mengetahui bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Hal itu terjadi ketika mereka, penduduk negeri, berselisih tentang urusan penghuni gua. Kemudian mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua itu, Tuhannya lebih mengetahui keadaan mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah masjid di atasnya." Kelak, sebagian orang mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Sebagian lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Sebagian lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Oleh karena itu, janganlah engkau berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan yang jelas-jelas saja. Janganlah engkau minta penjelasan tentang mereka, penghuni gua itu, kepada siapapun dari mereka, ahlul kitab. Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan hal itu besok," kecuali dengan mengatakan, "Insya Allah." Ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini." Mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia.
janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan siapa yang menghendaki kufur, biarlah dia kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti cairan besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek. Sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Mereka duduk-duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan, yaitu 2 orang laki-laki. Kami berikan kepada salah satunya yang kufur 2 kebun anggur. Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan kami buatkan ladang di antara kedua kebun itu. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Kami pun alirkan sungai dengan deras di celah-celah kedua kebun itu. Dia, orang kafir itu, juga memiliki kekayaan besar. Dia lalu berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengannya, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat." Dia memasuki kebunnya dengan sikap menzalimi dirinya sendiri karena angkuh dan kufur. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Aku kira hari kiamat tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini." Kawannya yang beriman berkata kepadanya ketika bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari tetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Akan tetapi aku percaya bahwa Dia adalah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah? Sungguh ini semua kehendak Allah. Tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jika engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebunmu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah sehingga engkau tidak akan dapat menemukannya lagi." Harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua tangannya, tanda sangat menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedangkan pohon anggur roboh bersama penyangganya, dan dia berkata, "Aduhai, seandainya saja dahulu aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku." Tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya milik Allah yang Maha Benar. Dia adalah pemberi pahala terbaik dan pemberi kesudahan terbaik. Buatkanlah untuk mereka
umat manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, yaitu ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering kerontang yang diterbangkan oleh angin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung untuk dihancurkan, dan engkau melihat bumi itu rata. Kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, "Sungguh, kamu telah datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagimu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Diletakkanlah kitab catatan amal pada setiap orang. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, 'Betapa celaka kami! Kitab apakah ini? Tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, kecuali mencatatnya.' Mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun." Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu semua kepada Adam." Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Dia termasuk golongan jin. Kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. "Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain aku, padahal mereka adalah musuhmu?" Dia, iblis, seburuk-buruk pengganti Allah bagi orang-orang zalim. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Aku tidak menjadikan mereka yang telah menyesatkan itu sebagai penolong. Ingatlah pada hari ketika Dia berfirman, "Panggillah sekutu-sekutuku yang kamu anggap dapat menyelamatkanmu dari siksaanku." Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Kami jadikan di antara mereka yang menyembah dan disembah tempat kebinasaan, neraka. Orang yang berdosa itu melihat neraka, lalu merasa yakin akan jatuh ke dalamnya. Mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Sungguh, kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini. Akan tetapi, manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan untuk memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali akan datang kepada mereka ketetapan Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datang kepada mereka azab yang nyata. Kami telah mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, orang-orang yang kufur membantah dengan cara yang batil, agar dengan itu mereka dapat melenyapkan sesuatu yang hak. Mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olok. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya kami telah meletakkan penutup pada hati mereka,
sehingga mereka tidak memahaminya, dan meletakkan pula sumbatan di telinga mereka. Dengan demikian, kendati pun Engkau menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Pemilik rahmat. Seandainya Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Akan tetapi, bagi mereka ada waktu yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung selainnya. Penduduk negeri-negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu bagi kebinasaan mereka. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun." Ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut, mereka lupa ikannya. Lalu ikan mereka melompat mengambil jalan ke laut itu. Ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita benar-benar telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Dia, pembantunya, menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh." Dia, Musa, berkata, "Itulah yang kita cari." Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Dia menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya?" Dia, Musa, berkata, "Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang apapun sampai aku menerangkannya kepadamu." Kemudian berjalanlah keduanya, hingga ketika menaiki perahu, dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Apakah engkau melubanginya untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar." Dia berkata, "Bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan kesulitan dalam urusanku." Kemudian berjalanlah keduanya hingga ketika berjumpa dengan seorang anak, dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau benar-benar telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Dia, Musa, berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sungguh engkau telah mencapai batas yang wajar dalam memberikan uzur kepadaku."
Lalu keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian keduanya mendapati dinding yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Dia berkata, "Inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang mengambil setiap perahu yang baik secara paksa. Adapun anak itu yang aku bunuh, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lagi yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya." Mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan aku bacakan kepadamu sebagian kisahnya. Sesungguhnya kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia menyusuri suatu jalan, hingga ketika telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia mendapatinya terbenam di dalam mata air panas lagi berlumpur hitam. Di sana dia menemukan suatu kaum yang tidak mengenal agama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan kepada mereka dengan mengajak mereka beriman." Dia, Zulkarnain, berkata, "Adapun orang yang berbuat zalim akan kami hukum, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian dia mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah." Kemudian dia mengikuti suatu jalan yang lain, hingga ketika sampai di posisi terbitnya matahari, dia mendapatinya terbit pada suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah kisahnya. Sungguh kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia mengikuti suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika sampai di antara dua gunung, dia mendapati di balik keduanya suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa pembuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka?" Dia, Zulkarnain, berkata, "Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi." Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia,
Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya." Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak mampu mendakinya dan tidak mampu pula melubanginya. Dia, Zulkarnain, berkata, "Tembok ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku telah tiba, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Janji Tuhanku itu benar." Pada hari itu kami biarkan sebagian mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur dengan sebagian yang lain. Apabila sangkakala ditiup lagi, kami benar-benar akan mengumpulkan mereka seluruhnya. Kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup dari ingat kepadaku dan mereka tidak sanggup mendengar. Maka, apakah orang-orang yang kufur mengira bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu? Yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhannya dan kufur pula terhadap pertemuan dengannya. Maka amal mereka sia-sia dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Itulah balasan mereka berupa neraka jahanam, karena mereka telah kufur serta menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olokan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku selesai ditulis, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya.